Hari ini kita akan diobservasi pembelajarannya, semuanya bisa belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak silakan sekarang sebelum belajar kita berkumpul. Kami sarap video kalau misalnya tidak masuk, masih keterangan ya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang coding. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coding. Coding tentang apa? Menyusun langkah-langkah kecil dalam penyelesaian sebuah masalah. Baik, sebelum belajar kita tenangkan dulu pikirannya, duduk dengan tenang ya, duduk yang rapi, siapkan badannya, siapkan pikirannya, bahwa hari ini kita akan belajar. Baik, dimulai dari apa? Dari sikap dulu, sikap ini rapi, oke? Silakan tutup dulu matanya sejenak. Ya, fokuskan perhatian kalian bahwa hari ini kalian akan belajar, ya. Siapkan diri kalian. Bukan lagi ada di lapang, bukan ada di tempat yang lain, tetapi hari ini kita sedang berada di kelas ya. Ya. Nah, katakan siap. 1, 2, 3. Siap. Baik. Coba sebelum itu kita berdiri dulu semuanya. 1, 2, 3. Belajar tentang coding tujuannya apa. Nah, sekarang kita akan mengartikan bahwa kecerdasan artifisial atau AI atau yang sekarang
silakan. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share tentang semua, yaitu cara menggunakan asisten Google saat layar terkunci. Oke Google. Oke Google. Tak berhasil. Jika sudah, kita pilih finish. Ada lagi. Jadi sekarang ada macamnya. Hai, kembali lagi bersama Pondasi Project. Vakum cleaner menjadi perabot rumah tangga yang sangat membantu untuk urusan kebersihan rumah. Namun terkadang kesibukan sehari-hari membuat kita tidak sempat untuk membersihkannya. Nah, dalam urusan ini, robot vakum cleaner menjadi solusi di mana dia otomatis mampu membersihkan rumah bahkan bisa ngepel. Untuk kalian yang sedang berburu vakum cleaner robot murah berkualitas, beri Saya menggunakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan banyak bahasa. Ternyata banyak video yang menawarkan pengertian translate agar dapat membantu aktivitas Anda. Untuk translate menggunakan kesehatannya, mempunyai fitur seperti penerjemah dengan aplikasi apapun. Itu tadi beberapa video yang tayangkan tentang beberapa aplikasi dengan menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Cerdas tidak? Cerdas. Sebenarnya itu fungsinya bagaimana alat itu bisa bekerja seperti manusia. Ya, dibuatnya oleh siapa? Oke, coba tadi siapa yang mau jawab? Video apa saja yang sudah ditayangkan tentang apa? Robot asisten, robot vakum, dan Google Translate. Tepuk tangan buat Reza. Tiga aplikasi atau tiga benda. Sebenarnya tidak jauh nih. Nanti juga kita akan belajar tentang contoh aplikasi yang sering kalian gunakan. Kira-kira materi ini bisa dipahami nggak sampai di sini? Sampai di sini kalian tentang AI ini pernah lihat enggak gitu aja gitu? Pernah lihat? Pernah lihat? Ini nggak pernah lihat. Nah sekarang kita lihat apa sih itu AI? Kita lihat artinya. Apa itu AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang diciptakan manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Seperti robot pintar, vakum yang buat ngepel. Kita manusia bisa melakukan itu? Bisa sebenarnya. Manusia walaupun pintar dari mesin, ya mesin mah hanya disuruh. Kenapa mesin bisa seperti itu? Karena ada perintahnya menggunakan apa? Menggunakan remote. Dia hanya bisa bergeser, kan tadi ada remote-nya ya. Dia kalau tidak digeserkan ke kanan, mau geser saja naik. Ya, kalau digeserkan ke kanan baru ke kanan. Kalau ada digeser ke kiri baru ke kiri. Ya, tapi manusia bisa bergerak kemana saja. Ya, gerakannya tanpa harus disuruh, tanpa harus pakai remote. Jadi tujuannya dibuatkan adanya AI ini adalah mesin ini bisa bekerja seperti manusia. Selanjutnya contohnya tadi ya yang sudah kita lakukan, Google Translate.
bagaimana menggunakan Google Assistant, Google Translate, ya, bagaimana nanti kalian bisa melakukan. Oke Google, kamu bisa nyanyi. Itu kan ada perintah dulu, ya. Dimulai diproses dari apa pertamanya? Dari suara ke handphone, terus di handphone di gimana ya? Jadi tulisan dulu ya. Jadi tulisan itu jadi perintah. Kamu bisa nyanyi jadi handphone itu menerjemahkan dari bahasa dulu ke tulisan sebagai perintah nanti ke Google Assistant. Seperti kerja saraf, ya kan? Dimulai dari apa? Rangsangan dulu pertamanya. Rangsangan dulu, dari rangsangan ini contoh kena apinya bagaimana cara kerja sarafnya? Api merasakan, tangan merasakan panas, menerima informasi langsung ke saraf mengantarkan ke otak memerintahkan untuk menjauh tangan. Ya, seperti itu cara kerjanya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak semata-mata langsung bekerja, tetapi ada tahapan. Seperti kemarin kita pelajari dari mulai berangkat sekolah, tingkat tinggi, kan itu ada tahapannya, langkah-langkah kecil, kan? Ya. Selanjutnya, bagaimana AI bekerja? Bagaimana sih AI ini bisa bekerja? Bagaimana tadi tiba-tiba handphonenya bisa nyanyi? Kok robot bisa bekerja? Kok bisa menerjemahkan bahasa? Ya. Bagaimana pertamanya yaitu mengumpulkan data dulu dikumpulkan seperti suara, teks, gambar. Ketika Google Assistant apa data yang diambilnya dari mana? Dari suara. Dari suara. Nah, sudah ada belum handphonenya? Coba siapa yang bawa handphone? Coba lihat kita ada nggak Google, aplikasi Google-nya? Coba lihat. Jadi cara AI bekerja itu bagaimana? Dengan cara pertama apa? Mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data. Contohnya tadi yang kita praktekkan apa? Dari suara. Ya, bisa bekerja tidak Google Assistant kalau tanpa perintah? Tidak. Ya. Jadi harus ada perintahnya. Cara mereka bekerja pertama harus ada harus ada yang masuk dulu, harus ada perintah. Handphone diamkan tidak bisa bekerja kalau tidak kita dioperasikan. Ya. Contoh, coba sekarang buka YouTube, semua pasti ada itu. YouTube.
video tentang makanan. Ya, tidak muncul yang lainnya. Munculnya di situ makan seblak, mie ayam, terus bakso. Terus kalau Najwa sama Pizza, karena suka nonton Saputra Kore, dikasih rekomendasinya Saputra Kore ini Belandanya kan? Ya. Terus tadi siapa lagi? Salah apa? Bukit Pipir. Karena suka nonton Bukit Pipir sama Ade, jadi dia dikasih videonya sama tadi tentang nyanyi-nyanyian ya. Nyanyi-nyanyian dikasih rekomendasinya nyanyi-nyanyian. Terus tadi kalau Fikri karena HP-nya suka dipakai mama, HP mama suka nonton drakor. Jadi rekomendasinya tentang drakor. Kira-kira itu kenapa bisa bekerja seperti itu ya? Karena sering lihat ada data yang masuk di setiap akun itu berbeda, di setiap handphone berbeda. Ya, handphone yang ini akan berbeda. Handphone Sela dengan handphone Pizza berbeda cara bekerjanya. Kenapa bisa itu? Karena ada pengumpulan data. Contohnya tadi suara, teks, gambar atau video. Kalau di YouTube berarti adanya video. Karena suka nyari kan. Pertama yang pengalaman dicari yang di YouTube kan Saputra Kore. Pencariannya tentang Saputra Kore. Terus sering ditonton Saputra Kore, akhirnya YouTube terus merekomendasikan masih lagi video-video tentang Saputra Kore. Nah, itulah cara idol berdua. Yang kedua, mengenali pola, misalnya membedakan kucing atau anjing dari foto. Selanjutnya yang ketiga, memberi keputusan, misalnya input halo, menjawab halo juga. Yang ketiga tadi, tampilkan apa tadi teh? Nyanyi. Foto apa? BTS. Tampilkan foto BTS. Input dulu pertamanya dikumpulkan dulu dari suara ya. Diolah menjadi apa dulu? Tulisan kan? Ya. Jadi tulisan dulu kan. Setelah tulisan masuk menjadi perintah. Langsung memberi keputusan, langsung ditampilkan. Kalau tadi ini tampilkan foto Ronaldo, langsung muncul. Nah, seperti itu. Ada perbedaan AI dengan manusia. Coba lihat, kalau manusia di sini bisa berpikir kreatif, punya perasaan dan imajinasi. Coba bayangkan gunung. Nah, bayangkan gunung. Ada? Apa yang dibayangkan oleh Gunung? Gunungnya seperti apa? Gunung Fuji. Aku seperti banyak pohon. Terus coba kalian bayangkan gunung itu lebih dekat. Ada apa di gunung itu? Banyak pohon. Ada puncak, ada pendaki. Nah, pokoknya manusia bisa berimajinasi ya. Nah, setelah tadi kalian melihat video, lalu nanti tadi juga kita sudah praktek ya menggunakan apa tadi? Google Voice, Google Suara ya. Terjemahkan menjadi tulisan, lalu menjadi perintah. Tadi juga kita sudah sama-sama menyimak materi yang kita pelajari. Nah, sekarang LKPD kalian mengerjakan lembar kerja ini berkelompok ya. Ditulis nama kelompoknya.
dan di sini ada beberapa isian yang harus kalian isi ya.
adalah untuk membantu manusia. Mesin-mesin itu dibuat agar memudahkan manusia bekerja, ya, agar bisa bekerja seperti manusia. Dan intinya teknologi itu pasti yang dibuat adalah manusia. Nanti di masa yang akan datang kalianlah nanti yang membuat teknologi baru. Mungkin nanti kalian bisa membuat robot apa ya yang baru. Nah itu adalah salah satu nanti di masa yang akan datang terobosan kalian untuk bisa membuat